Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, mantan penderita anxiety psikosomatis. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan segera lepas dari anxiety maupun psikosomatis. Oke, langsung ke topik saja. Masih agak ngantuk, tapi sebelum saya dinas lagi, saya akan sedikit memberikan motivasi dan sebuah edukasi pada Anda sekalian. Bukan berarti saya ini lebih pintar, tidak. Kita itu sama-sama belajar, gitu ya. Sugesti dan relaksasi. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin Anda sering berinteraksi dengan masyarakat. Karena kita sering berhubungan dengan masyarakat, tentunya kita tidak lepas dari apa yang namanya sugesti. Perkataan dari orang-orang yang kita kenal, itu akan membentuk sebuah sugesti juga bagi diri kita. Misalkan contohnya ada orang yang bilang agak menyakitkan di hati kita misalnya, itu akan membentuk sebuah sugesti di diri kita, gitu ya. Intinya adalah itu. Terus dalam media sosial, saya yakin Anda pasti punya media sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, ataupun YouTube juga kan. Saat kita misalnya di WhatsApp ya, WhatsApp ada status orang yang misalnya agak menyindir-nyindir orang lain, terkadang kita itu merasa tersindir juga. Nah, itulah status orang di media sosial, itu juga akan membentuk sebuah sugesti buat kita. Jadi kalau Anda misalnya mempunyai yang namanya media sosial, Anda harus bisa memilah, menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial. Misalkan saja begini, Anda punya WhatsApp group, entah itu WhatsApp grup keluarga, SMA, rekan kerja. Sering mereka semua share informasi-informasi yang mungkin belum tentu benar, ataupun memang itu benar. Share-nya misalnya masalah penyakit ya, karena di sini yang saya bicarakan adalah masalah psikosomatis. Share gejala-gejala penyakit dan sebagainya, dan itu ternyata setelah Anda baca itu ada di diri Anda. Nah, disitulah share dari WhatsApp group itu menjadi sugesti buat kita, gitu. Kalau kita membaca, wah kok begini, nah itu membentuk sebuah sugesti. Itulah dasarnya sebuah sugesti. Karena sugesti itu sangat dahsyat terhadap diri kita. Nah, di sini kita juga harus mainkan sugesti, yaitu tentunya sugesti yang positif, gitu. Ketahuilah, sugesti itu bisa menenangkan jiwa Anda. Saatnya Anda sekarang harus melakukan yang namanya yaitu relaksasi dengan sugesti. Tapi sebelum saya jelaskan, saya akan ungkapkan pengertian dari sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh yang datang dari orang maupun dari diri sendiri, yang akhirnya kita tergerak untuk mengikuti ide maupun tingkah laku, gitu ya. Semoga Anda paham, nanti bisa Anda ulang-ulang. Sedangkan relaksasi adalah perbuatan yang bisa membuat tubuh, pikiran, dan jiwa itu menjadi rileks, hingga bisa menghilangkan ketegangan otak dan saraf, gitu. Kalau otak kita tegang, saya yakin saraf pasti tegang. Kalau otak tegang, yang ada
hanya kecemasan, ketakutan, kegelisahan, begitu. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya relaksasi. Akan lebih dahsyat ketika sugesti dan relaksasi ini digabungkan, begitu. Sugesti ini ada dua menurut sifat, ya, yaitu sugesti positif dan sugesti negatif. Dan menurut asalnya, sugesti ini juga ada dua, yaitu sugesti yang datang dari orang lain dan sugesti yang datang dari pikiran kita sendiri. Di sini yang ingin saya ajarkan adalah sugesti positif yang berasal dari pikiran kita, gitu. Karena apa? Sugesti yang datang dari diri kita itu pengaruhnya sangat hebat sekali, ya, sangat dahsyat sekali untuk ketenangan pikiran dan jiwa kita. Contoh untuk melakukan sugesti dan relaksasi. Saat Anda mau tidur, wajib hukumnya Anda melakukan relaksasi. Bisa dengan meditasi, olah nafas, seperti yang saya ajarkan. Terus bisa mendengarkan audio afirmasi. Banyak itu di YouTube audio afirmasi, ya. Kalau Anda Muslim, bisa dengarkan muratal Al-Quran, sholawat. Dan saat Anda melakukan itu semua, mainkan sugesti Anda, sugesti positif Anda. Misal, saat Anda sudah melakukan yang namanya meditasi, olah nafas, terus mendengarkan audio afirmasi, mendengarkan muratal Al-Quran, sholawat, dan sebagainya. Nah, mainkan sugesti Anda. Ya, Anda harus memainkan sugesti. Anda tidak cukup hanya mendengarkan, terus menikmati, tetapi saat Anda mendengarkan, menikmati, Anda harus melakukan yaitu namanya sugesti. Nah, itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah begini, ya. Saat Anda mendengarkan itu semua, sugestikan di diri Anda, saya ini sehat, saya ini kuat, saya ini tidak apa-apa, saya pasti sembuh. Semakin hari, saya semakin nyaman. Tidak akan terjadi hal yang buruk pada diri saya. Allah pasti menjagaku. Allah pasti akan mengabulkan doaku. Saat aku tidur, pasti aku akan mimpi yang indah. Saat bangun tidur, pasti aku akan merasakan kebahagiaan dan kenyamanan. Nah, itu harus Anda lakukan tiap hari dengan penuh keyakinan, karena keyakinan itu sangat dibutuhkan. Ya, ini semua untuk mempercepat proses kesembuhan Anda. Ya, sugesti itu harus diulang-ulang. Makanya saat saya sakit, ya, mengalami anxiety psikosomatis, tiap mau tidur saya lakukan itu semua, ya. Tapi saya lebih nyaman dengan yang namanya olah nafas dan mendengarkan muratal Al-Quran atau audio afirmasi. Audio afirmasi bisa musik-musik yang bisa menyentuh hati. Setelah itu saya mensugesti diri saya sendiri, begitu, dengan kata-kata itu. Anda lakukan secara berulang-ulang. Dan ingat, ya, kalau bisa Anda hindari, misalnya ada orang yang memanggil, "Lo, kalian." Nah, itu hindari. Makanya saya tidak mau memanggil subscriber saya itu dengan kata-kata kamu, kalian, lo, tidak. Karena apa? Itu akan membentuk suatu sugesti. Wah, orang itu manggilnya jangkar sekali, padahal dia lebih muda. Saya ini lebih tua, manggilnya kok lo, kalian, kamu. Saya tidak mau begitu. Walaupun
Anda saya tahu lebih muda dari saya. Ya. Saya umurnya sudah 44 tahun dan subscriber saya setelah saya baca di analistik itu kebanyakan umurnya di bawah 40 tahun, di atas 30 tahun. Dan ada yang di bawah 30 tahun. Begitu. Tetapi saya memanggilnya dengan Anda. Ya. Anda, itulah yang saya lakukan. Saya memanggil anak muda pun itu dengan kata-kata Mas. Walaupun dia masih kecil ya, masih di bawah saya. Kalau dalam polisi itu masih junior saya, tapi saya panggil Mas. Misalnya namanya Jarwo, saya panggil Mas Jarwo. Saya nggak mau gini, Jarwo. Saya nggak mau. Saya tetap memakai kata-kata yang bisa membuat mereka itu dihargai begitu. Nah, itu ya. Anda harus lakukan, yaitu namanya sugesti dan relaksasi. Anda gabungkan itu. Saya yakin kalau Anda melakukan itu secara terus-menerus, kesembuhan Anda akan cepat. Mempercepat kesembuhan Anda. Anda boleh pergi yang namanya ke orang yang ahli dalam hipnoterapi. Ya. Kalau Anda misalnya ingin ketemu saya untuk mendapatkan sebuah sugesti-sugesti, itu akan membayar sangat mahal sekali. Mahalnya di sini jangan suudon dulu ya. Mahalnya di sini misalkan ada orang Sumatera untuk pergi ke Jawa, apalagi di Jawa Tengah ini, Anda harus naik pesawat, memakai biaya yang sangat mahal. Ya enggak? Ya enggak? Nah, lebih baik Anda kan mendengarkan apa yang saya ajarkan. Anda melihat YouTube saya, apa yang saya ajarkan. Tip-tip apa yang saya lakukan hingga saya lepas dari anxiety psikosomatis begitu. Oke, hanya itu saja. Saya harus dinas lagi. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan di kolom komen. Nanti akan saya jawab. Saya menginginkan Anda bertanya di kolom komen. Karena apa? Kalau Anda meninggalkan pertanyaan di kolom komen, saat saya menjawab, orang lain pasti ikut membaca. Kalau di WA, hanya Anda saja yang mendapat solusi dari saya, sedangkan orang lain juga membutuhkan solusi dari saya. Mungkin pertanyaan Anda itu sama dengan pertanyaan orang-orang yang nonton YouTube saya, gitu ya. Biar mereka tahu semua, ini loh jawaban dari saya, begitu. Kalau di WA, hanya Anda saja yang bisa mendapat jawaban dari saya, begitu. Mungkin hanya itu saja, tetap semangat. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Badai pasti berlalu. Dan semua akan indah pada waktunya. Yaitu tetap melakukan ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi. Berdoa. Dan selanjutnya Anda masih punya Allah. Serahkan jiwa dan raga Anda hanya pada Allah. Makanya Anda harus sering yang namanya dzikrullah. Kalau dzikrullah Anda sudah merasuk di jiwa Anda, yang ada hanya Allah. Gitu. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.